Selamat pagi, umat yang dikasihi dan mengasihi Yesus Kristus. Saat ini walaupun kita belum dapat kembali beribadah dalam gedung gereja, namun kita tetap bersyukur atas kesehatan dan penyertaan Tuhan sampai saat ini. Untuk itu, marilah kita menyambut undangan Tuhan dalam ibadah hari ini dengan terlebih dahulu menyiapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak. Kita dasarkan kebaktian kita di dalam sebuah pengakuan bahwa ibadah kita terjadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Sesungguhnya Tuhan kita Yesus Kristus telah bangkit.
Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Pada hari ke-40 setelah kebangkitannya, Yesus Kristus mengajak para murid sebagai saksi kemenangan Yesus atas maut, untuk tetap menjadi pewarta tentang pertobatan dan pengampunan dosa, dan sekaligus mempersiapkan diri menerima janji Bapa atas kehadiran Sang Penghibur. Tanggapan para murid atas panggilan untuk menjadi saksi serta pewarta kabar keselamatan dan pengampunan dosa dijawab dengan sukacita, seperti yang diberitakan dalam Injil Lukas, pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-50b sampai dengan ayatnya yang ke-52. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Rindukah kita turut serta menjawab dengan sukacita panggilan yang Tuhan Yesus telah nyatakan melalui tindakan nyata dalam kehidupan, pekerjaan, dan pelayanan? Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita di dalam doa. Kita berdoa. Saat kami bersama kembali mau merayakan kenaikan-Mu ke surga, kami rindu perayaan kami mengingat peristiwa kenaikan Tuhan ke surga menjadi kekuatan untuk kami selalu bersekutu di dalam dan bersama Tuhan, menantikan penggenapan janji Tuhan. Karena itu, ketika sebentar kami mau mencoba membaca dan merenungkan bagian dari Alkitab, kami rindu pembacaan dan perenungan Alkitab kami, menguatkan kami berjumpa dengan firman kehidupan. Karena itu ya Tuhan, berfirmanlah, karena kami merindukan firman-Mu menjadi nyata dalam kehidupan kami sehari-hari, karena kami berdoa dan memohonnya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah naik ke surga untuk menggenapkan janji Bapa bagi dunia. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-44 sampai dengan ayatnya yang ke-53. Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai dengan ayatnya yang ke-53. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka
sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya sehari-hari dengan sukacita. Haleluya. Tenda siapa yang pasang? Saya belum mati kok udah pasang tenda. Gimana sih? Orang adegan mau mati kok dapat hadiah malah. Bagaimana ya kalau ini ya pengennya nanti saya minta Om Jack untuk tulis lagi ulang ceritanya, saya jadi matiin dulu lagi, hidup lagi gitu entah bagaimana. Nah nanti 6 bulan kemudian baru mati lagi gitu. Jadi lebih ini kali, lebih menyenangkan kali. Kemungkinan besar adalah hari terakhirnya syutingnya Mas Said. Jadi kita mau kasih kenang-kenangan buat Bapak ya. Ya. Gitu. Mudah-mudahan dia terkejut. Berusaha untuk waktu sakit tuh nggak nangis, nggak ada sedih. Ini kalau begini menurut banget. We are family. La 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 la. We are family. Ini adalah terima kasih karena selama ini Om Hengki udah jadi bagian keluarga besar dari Dunia Terbalik dan akan selalu menjadi bagian dari keluarga besar Dunia Terbalik. Ya. Kalau ada nih ya, ada yang menikah, ya apa? Tolong diundang. Ya selalu pasti. Ini yang mau deket nih Om, yang mau Hengki. Ini dari kami semua. Untuk Om Hengki. Ini lagi. Sekarang kita ada, injak.
Video tadi adalah video kisah perpisahan Om Hengki Soleiman dengan teman-teman artis sinetronnya yang dirayakan dengan sukacita tetapi juga mengharukan. Kisah perpisahan Om Hengki dengan teman-temannya mau menggambarkan sosok Om Hengki yang bukan hanya berkarya di gereja tetapi juga meng-Indonesia. Perpisahan yang dirayakan sukacita ini sempat menjadi pesta kejutan buat Om Hengki. Pesan perpisahannya pun disampaikan dengan santai dan ringan, seolah tanpa beban. Meskipun salam perpisahan dilakukan dengan haru, tetapi nyanyian sukacita tetap dikumandangkan saat perpisahan Om Hengki dengan teman-teman sinetronnya. Nah, Bapak Ibu, Saudara sekalian, kisah perpisahan Om Hengki ini mengingatkan saya pada kisah perpisahan Yesus dengan murid-muridnya di Injil Lukas. Menarik bahwa dicatat oleh Injil Lukas justru menyebut kisah perpisahan tersebut sebagai peristiwa yang membuat para murid bersukacita. Kalau kita bersama melihat ayat 52 dari bacaan kita tadi, di situ dicatat bahwa mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Kok bisa habis berpisah malah bersukacita? Berpisah tetapi justru bersukacita. Perpisahan yang biasanya menyedihkan, tetapi justru saat Tuhan Yesus naik ke surga malah menyukacitakan para murid. Para murid memperlihatkan sebuah kekuatan sukacita yang mereka miliki saat berpisah dengan Yesus. Bagi para murid, sukacita itu bukan berarti bebas dari kesusahan dan kesedihan. Sukacita itu juga bagi para murid lebih dari sekedar suasana atau pengalaman yang meneguhkan iman. Kekuatan sukacita para murid justru memiliki sebuah kemampuan untuk menerima panggilan dalam memaknai tantangan pergumulan hidup dalam kekuatan janji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, akankah panggilannya itu menyukacitakan kita untuk tetap teguh memegang janji Yesus yang akan memberikan kita penolong dalam menjalani berbagai tantangan dan pergumulan hidup kita? Kalau di awal tadi melalui film perpisahan Om Hengki dengan teman-teman satu produksi sinetronnya, kita bersama melihat sosok Om Hengki yang tetap mau bersemangat menjalani hidupnya saat dia mengakhiri kebersamaan dengan rekan-rekan satu produksi sinetronnya itu dengan pengharapan bahwa suatu ketika dia akan kembali lagi. Meskipun kita akhirnya tahu bahwa akhirnya Om Hengki dipanggil pulang oleh Tuhan. Memang sosok Om Hengki pernah beberapa kali pelayanan bersama dengan saya di GKI Samanhudi untuk berbagai pembinaan khususnya lektor dan tim Remata. Sempat juga kami bercakap cukup panjang untuk bisa Om Hengki datang ke GKI Pasir Kaliki untuk bisa ikut membina para lektor di GKI Pasir Kaliki. Tetapi belum dapat disanggupi karena padatnya jadwal syuting yang membuat sulit bagi Om Hengki untuk membagi waktu. Jangankan ke Bandung katanya, beribadah di GKI Samanhudi pun tidak memungkinkan untuk dilakukan. Nah, saudara, jika untuk Om Hengki sudah selesai dia berkarya di dunia ini,
Dan kini Om Hengki telah bersama Sang Penciptanya. Harapannya untuk kembali main sinetron lagi mungkin tidak bisa terwujud. Tetapi harapan untuk kita bisa bertemu kembali menjadi kekuatan untuk terus melangkah dalam karya di dunia ini. Janji Yesus sebelum dia naik ke surga telah memampukan para murid melanjutkan hidup dengan sukacita. Nanti setelah hari ini, mulai besok selama 9 hari ke depan, kita semua diajak untuk bisa bersekutu bersama dalam sabda dan doa. Meskipun kita hanya bersekutu secara virtual di dunia maya, tetapi hati kita mau menyatu bersama. Mari kita bersama merayakan perpisahan dengan Yesus yang naik ke surga itu dengan sukacita. Karena kita tahu ketika kita dapat bersekutu bersama dalam kesetiaan, kita mau menantikan penggenapan janji Kristus yang akan memberikan kepada kita penolong, dan kita akan melakukannya dengan kekuatan dan sukacita yang daripada Tuhan melanjutkan kehidupan di dunia ini. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Kristus, Tuhan yang telah naik ke surga yang kami peringati kini, kami rindu kenaikan-Mu ke surga menguatkan kami untuk menjalani hidup dengan sukacita. Kami rindu sukacita yang terus mewarnai kehidupan kami, meskipun kami juga menghadapi tantangan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Tapi kami terus mau mengandalkan dan hanya mempertaruhkan kehidupan kami di dalam dan bersama Engkau. Karena itu sempurnakan ikhtiar gereja-Mu yang selama 9 hari ini kami akan bersekutu bersama meskipun secara virtual. Kami rindu kegiatan sabda dan doa secara online yang akan kami jalani tiap hari selama 9 hari menjadi kekuatan kami menantikan penggenapan janji Tuhan dengan sukacita. Karena itu, kami bersama mau menyerahkan semua harapan kami dan semua pergumulan kami hanya di dalam belas kasihan Tuhan kami Yesus Kristus yang janjinya terus akan kami pegang. Karena kami percaya hanya di dalam penggenapan janji Kristus kami akan dikuatkan melangkah dalam kehidupan ini. Amin. Saat ini kita diberikan kesempatan untuk mengungkapkan rasa syukur kita melalui persembahan yang didasari dengan firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.
Persembahan dapat kita kumpulkan dengan memasukkan dalam amplop khusus yang nanti akan kita bawa pada saat dapat beribadah kembali di gedung gereja. Atau dapat pula memberikan persembahan dengan cara mengirimkannya melalui nomor rekening GKI Pasir Kaliki atau dengan scan barcode yang telah tersedia. Mari kita berdoa. Ya Kristus, kami mau belajar dari teladan-Mu yang senantiasa teguh beriman dan taat akan firman-Mu. Pada saat ini, kami membawa persembahan kami sebagai wujud rasa syukur karena Engkau telah menebus jiwa dan raga kami. Terpujilah Engkau, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mengakhiri ibadah kita dengan menerima berkat penyertaan Tuhan untuk melanjutkan perjalanan kehidupan kita di dalam berkat-Nya. Kiranya selalu ada cukup uang di sakumu sebagai tanda pemeliharaan Allah. Kiranya
Akan selalu ada karya bagi tanganmu untuk kau kerjakan sebagai tanda syukurmu. Kiranya sinar mentari menerobos jendela rumahmu memancar pada seisi keluargamu, dan pelangi menyingkapkan tetes-tetes hujan di atas atap rumahmu, menambah keindahan hidupmu. Kiranya selalu ada tangan seorang sahabat yang menggenggammu, dan tangan seorang asing yang sudi kau genggam menjadi sahabatmu. Kiranya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyempurnakan iman, pengharapan, dan cinta kasih-Mu hari ini, esok, dan sampai kita bertemu kembali. Amin.